Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara sekolah minggu online hari ini. Puji nama Tuhan, semuanya sehat, semuanya ceria, semuanya bergembira, semuanya siap memuji nama Tuhan. Ya, semuanya pasti sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, semuanya siap memuji nama Tuhan ya. Yuk, panggil teman-temanmu, panggil adik, kakak yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah sama-sama kalian ya. Ayo kita mau berdoa, kita mau memulai acara sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami sekalipun kami tidak bisa bertemu. Kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau terus setia untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama berdiri, kita sama-sama memuji, memuliakan Allah kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus untuk kita semua. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Kasihnya Tuhan Yesus mengalahkan segalanya. Dia sangat sayang sama kita semua. Haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Markas iblis kuhancurkan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Masih berdiri ya. Haleluya. Ayo sama-sama memuji Tuhan. Markas iblis kuhancurkan.
anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Markas iblis kita hancurkan dengan kesaksian kita. Haleluya. Nyanyi semuanya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Bawa apa? Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh mengucap syukur, bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami, urapi hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi penuh dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadi dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman semuanya sudah bawa Alkitab? Ya, kita mau buka satu ayat Alkitab di 2 Raja-Raja 5 ayat 19 dan seterusnya. Sudah? Nah, semuanya sudah ketemu 2 Raja-Raja 5 ayat 19? Nah, semuanya pasti pernah membaca firman ini ya. Dan di sekolah minggu yang lalu kita pasti sering mendengarkan cerita ini. Kita juga sering menyanyikan lagu tentang cerita ini. Coba siapa yang tahu lagunya apa? Tentang Naaman. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai. Sungai apa? Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya sembuhlah. Semuanya pasti pernah nyanyi ini ya. Iya. Nah, Naaman itu siapa sih? Siapa yang sudah tahu atau ingat Naaman itu siapa? Naaman adalah panglima di kerajaan Aram. Nah, kalau seorang panglima itu seperti apa ya kira-kira?
badannya pasti tegap, besar, tinggi, kuat, berotot, ya kan? Pasti dia seorang yang hebat. Karena jabatannya adalah panglima, dia pasti seorang yang kaya raya ya. Karena dia dipercaya raja menjadi panglima di kerajaan Aram. Nah, tapi di sudut rumah seorang panglima Naaman ada seorang perempuan cantik yang lagi bersedih hati. Dia menangis, dia meratap, dia sedang gundah hatinya. Siapa wanita itu? Oh, dia adalah istrinya Naaman. Istrinya Naaman sedang bersedih hatinya. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya istrinya Naaman kenapa kok sedih? Istrinya Naaman bersedih hati karena suaminya Panglima Naaman sedang sakit. Wah, sakit apa? Kira-kira semuanya pasti tahu ya. Istrinya sedih sekali karena suaminya Panglima Naaman sedang sakit kusta. Adik-adik pernah atau tidak melihat orang yang sakit kusta? Siapa yang pernah? Sakit kusta itu seperti apa sih? Sakit kusta itu adalah sakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya apa? Bakteri lepra. Nah, di kulitnya ini seperti apa melepuh begitu ya. Nah, itu sangat menjijikkan sekali. Dan Naaman ini badannya besar, kuat, berotot. Dia di seluruh tubuhnya terkena kusta. Menjijikkan sekali. Dan sakit kusta ini sakit yang bisa menular. Tidak ada orang yang berani mendekat. Kenapa? Karena bisa ketularan. Nah, dan zaman dahulu kala, waktu zaman dahulu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Tidak seperti sekarang. Sekarang pengobatan sangat canggih. Sekarang ada obatnya, tapi dulu tidak ada. Dan orang yang sakit kusta pasti dijauhi, pasti dikucilkan. Kenapa? Karena bisa menular ke orang lain. Nah, istrinya sangat sedih. Dia murung, dia merasa kasihan. Seorang yang hebat tapi dijauhi orang karena sakit kusta. Nah, ketika istri Naaman sedang bersedih hati, ada seorang anak kecil. Tubuhnya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil, datang mendekati istrinya Naaman. Siapakah dia? Oh, dia adalah anak kecil pembantunya Naaman. Dia masih kecil tapi sudah bekerja jadi pembantu di rumahnya Naaman. Yang suka bersih-bersih, yang suka masak, bantu-bantu di rumahnya Naaman. Seorang anak kecil itu berkata kepada istrinya Naaman, Ibu kenapa bersedih? Kenapa mukanya murung? Lalu istrinya Naaman menjawab, aku sedih karena suamiku sakit kusta.
dan aku nggak tahu di mana harus cari obatnya. Lalu anak kecil ini berpikir, wah, seorang anak kecil yang polos, yang tidak dilihat oleh semua orang, dia berpikir, wah, Ibu, aku pernah mendengar di negeri Samaria ada seorang nabi bernama Elisa. Nabi itu bisa menyembuhkan sakit kusta. Coba Ibu datang ke nabi itu. Pasti nabi itu akan berdoa kepada Tuhan dan pasti Panglima Naaman disembuhkan oleh nabi itu, oleh Tuhan melalui nabi itu. Wah, istrinya Naaman merasa senang. Siapa tahu ya di sana ada nabi di Samaria itu bisa menyembuhkan suamiku. Wah, terima kasih ya Nak, terima kasih ya. Wah, lalu istrinya datang kepada Naaman. Nah, dia berkata bahwa di sana ada seorang nabi di Samaria bernama Elisa akan menyembuhkannya. Wah, dengan antusias Panglima Naaman datang bersama pasukannya. Dia membawa emas, dia membawa perak dan juga membawa pakaian yang indah-indah untuk dipersembahkan kepada Nabi Elisa. Nah, dia berjalan bersama keretanya dan pasukannya menuju Samaria. Nah, ketika ia tiba di depan rumahnya Elisa, wah, dengan antusias Naaman mengetok pintunya. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ada yang buka pintu. Nyek. Permisi, saya adalah Naaman. Saya panglima di negeri Aram. Saya bisa ketemu Elisa. Pelayannya Elisa yang buka pintu tadi ternyata. Iya Panglima Naaman. Ada yang bisa dibantu? Terus Naaman bilang, saya mau ketemu Elisa. Saya mau minta didoakan supaya saya sembuh dari sakit kusta. Lalu pelayannya Elisa berkata sama Naaman, iya tuanku, Nabi Elisa berkata kalau tuanku Naaman ingin sembuh, tuanku Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Tapi saya ingin bertemu Nabi Elisa. Naaman bilang begitu sama pelayan itu. Pelayan itu berkata, iya Nabi Elisa sudah berpesan supaya tuanku Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Wah, ya sudah. Naaman lalu pergi bersama pasukannya. Naaman kira-kira apa ya yang dirasakan? Naaman itu malah marah. Gimana sih? Nabi Elisa itu, aku kan ingin ketemu, ingin didoakan supaya aku sembuh. Tapi malah pembantunya yang keluar. Mana aku malah disuruh mandi di sungai yang kotor. Di negeri ini kan banyak sungai yang lain. Sungai yang jernih, sungai yang bersih. Kalau mandi di sungai yang bersih kan aku jadi bisa bersih.
Dia marah sekali. Lalu pelayannya Naaman mendekati Naaman yang lagi marah tadi ya. Tuanku Naaman, kalau Nabi Elisa menyuruh tuanku suatu perkara yang susah untuk kesembuhan tuanku, apakah mau menurut? Ya pasti toh, aku pasti menurut, kan aku mau sembuh. Naaman bilang begitu. Lalu pelayannya tadi bilang lagi, kalau Nabi Elisa ingin tuanku melakukan perkara yang sangat mudah, apakah tuanku juga mau menurut? Lah ya iya toh, piye sih? Kan aku pengen sembuh. Lalu pelayannya tadi bilang, kalau Nabi Elisa tadi kan cuman nyuruh untuk mandi di Sungai Yordan, kenapa tuanku malah marah? Gini loh, di negeri ini kan banyak sungai yang lain yang bersih airnya. Kenapa aku disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor itu? Lalu pelayannya bilang begini, lah kan Nabi Elisa cuma nyuruh itu, kan itu gampang, tinggal ke sana aja, nyemplung mandi. Lalu Naaman berpikir, benar juga ya, kenapa aku gak nurut ya? Wah, lalu Naaman menyuruh semua pasukannya pergi ke Sungai Yordan bersamanya. Nah, tibalah di Sungai Yordan, Naaman membuka jubahnya, bajunya, lalu dia nyemplung, kakinya nyemplung, badannya nyemplung, tangannya nyemplung, sampai rambutnya nyemplung, dia mandi. Wah, 1 kali dia mandi, 2 kali Naaman mandi di Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Tangannya masih ada kusta, kakinya masih ada kusta. Kok gak ada perubahan? Wah, lalu Naaman nyoba lagi. 3 kali Naaman nyemplung mandi, 4 kali dia nyemplung lagi, 5 kali dia nyemplung lagi. Nggak ada perubahan. Sidik wae, sedikit aja. Tidak ada yang berubah. Tetap ada kustanya. Tapi dia ingat Naaman tadi, waktu pembantunya Elisa tadi ngomong, tadi disuruh 7 kali. Ya wis. Lalu ke-6 Naaman mandi. Tidak terjadi apa-apa. Lalu yang ke-7 dia nyemplung lagi. Ketika dia turun dari Sungai Yordan, wah dia lihat tangannya, wah dia lihat kakinya, wah dia lihat mukanya, wah dia jadi sembuh. Wah dia sangat senang sekali. Si Naaman yang tinggi besar, ganteng, berotot, kuat, dia kembali sembuh, dan bahkan dia tidak lihat sedikit pun bekasnya. Dia menjadi tahir. Wah, dia bersuka cita, dia bersorak-sorai, wah senang sekali, bersama pasukannya juga sukacita. Pasukannya juga bergembira ria bersama tuannya Naaman. Lalu Naaman datang kembali ke rumahnya Elisa. Wah, dia ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada Nabi Elisa. Dia ketok pintunya. Tok, 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 tok. Nabi Elisa.
Wah, dia ketemu Nabi Elisa, saya berterima kasih karena tuanku Nabi sudah menyuruhku nyemplung mandi 7 kali di sungai Yordan. Saya jadi sembuh tuanku. Wah, saya berterima kasih. Lalu Naaman tadi mempersembahkan emas, perak dan pakaian yang indah tadi kepada Nabi Elisa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa tidak mau menerima persembahan itu. Kira-kira kenapa ya? Wong dikasih emas, dikasih perak, dikasih baju, kok gak mau sih? Nabi Elisa berkata kepada Naaman, ini bukan aku yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Wah, lalu Naaman berterima kasih dan membawanya persembahannya itu kembali. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah hafal ya cerita ini ya. Kita mengingat kembali. Nah, apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Tadi ada seorang anak kecil kan? Kira-kira kalau anak kecil pelayannya Naaman tadi tidak bercerita kalau di Samaria ada seorang nabi kepada istrinya Naaman, kira-kira Naaman tahu nggak ya di sana ada Nabi Elisa? Tidak tahu. Kira-kira kalau seorang anak kecil tadi tidak memberikan kesaksian bahwa di sana ada nabinya Tuhan, kira-kira Naaman bisa sembuh nggak dari sakit kustanya? Tidak bisa, ya. Nah, adik-adik, pelayannya Elisa tadi seorang anak kecil, tapi dia berani berkata kepada tuannya bahwa dia punya Tuhan, punya seorang nabi Tuhan di Samaria yang hebat. Tuhannya yang luar biasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Wah, dia berani cerita, berani memberikan kesaksian. Nah, teman-teman di rumah, kita semua masih kecil ya. Adik-adik semua masih anak-anak sekolah minggu, masih kecil-kecil. Ada yang masih kelas 1, ada yang masih kelas TK, ada yang kelas 6, ada yang kelas 5, macam-macam. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, kita harus memberikan kesaksian kepada semua orang. Di sekolah minggu kita sudah diajarkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Nah, ketika kita di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita harus berani menyaksikan Tuhan yang hebat itu ya. Ketika ayah atau ibu kita sakit, kita juga harus berani mendoakan mereka. Ketika teman kita berbuat salah, kita harus berani mengingatkan mereka. Kita harus berani bersaksi. Nah, begitu cerita hari ini. Cerita tentang Naaman yang sudah familiar di telinga kita ya. Kita sudah mendengarkan cerita kesaksian dari anak kecil tadi. Anak kecil pelayan yang berani memberikan kesaksian kepada istri dan tuan Naaman. Sehingga dia boleh disembuhkan. Nah, kita mau berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Ajari kami untuk berani seperti pelayannya Naaman, sekalipun kecil dia berani memberikan kesaksian sehingga mujizat Tuhan boleh dinyatakan atas Naaman dan keluarganya. Terima kasih Bapa,
kami selalu bersemangat untuk sekolah minggu secara online, sekalipun kami tidak bisa bertemu, kami selalu rindu untuk mengucap syukur dan bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu hari ini, sampai bertemu kembali di sekolah minggu yang akan datang. Sampai jumpa, dadah, Tuhan memberkati.